Dengan banyaknya kasus pinjaman online yang telah melanggar aturan dari OJK atau surat edaran dari OJK, ini saya yakin banget pinjaman online bakal segera banyak yang ditutup juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas, akankah sebuah pinjaman online itu akan semakin banyak yang dicabut surat izinnya dari OJK karena sudah tidak lagi mengakui ataupun tidak melaksanakan surat edaran dari OJK, tidak mematuhi lagi undang-undang yang telah ditetapkan. Karena sekarang itu ya kita sudah tahu lah ya, kalau 90% bahkan 99% pinjol itu telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan apakah nanti ke depan itu akan banyak sekali pinjol yang surat izinnya dicabut, akhirnya jadi tutup dan hutang kita akan jadi lunas. Tetapi di satu sisi lain juga, banyak sekali pinjol-pinjol yang sekarang itu kok masih enjoy-enjoy aja, padahal OJK sendiri sudah diingatkan oleh Mahkamah Agung, terus kemudian Kominfo, DPR RI, Wakil Presiden, dan juga Presiden, itu bahkan sudah diingatkan oleh Mahkamah Agung untuk memberantas yang namanya pinjol yang nakal ini. Nah, di sini mau saya bahas tentang akan hal itu. Akankah ketika kita itu sering melaporkan kepada pihak OJK, akan semakin cepat direspon dan banyak sekali pinjol yang resmi sekarang itu bakal dicabut? Karena kita tahu sendiri lah ya, kalau dulu, bukan kalau dulu, tapi masih berjalan di tahun 2024, laporan kita ke OJK, perlindungan kita terhadap dari OJK itu sama sekali tidak ada. Karena ya sekali lagi, semua DC pinjol itu sekarang sudah menerapkan tidak lagi berani menyebutkan nama aplikasi ataupun PT-nya, karena dia tahu kalau misalkan DC tersebut berani menyebutkan nama aplikasi terus kemudian diajukan, terus kemudian diviralkan, maka bisa berpotensi pinjol tersebut ditutup oleh OJK karena telah melakukan penagihan dengan cara menakut-nakuti, menyebarkan data, mengancam, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya yang pengen bahas adalah tentang bagaimana apakah pinjol yang sudah tidak lagi sesuai surat edaran OJK, surat edaran OJK nomor 19 itu, terus kemudian juga perlindungan konsumen dan yang lain sebagainya yang sudah tidak sesuai dengan aturan, apakah itu akan segera ditutup juga dengan adanya keputusan Mahkamah Agung kemarin itu yang suruh diperketat lagi. Lalu kemudian di sini saya sendiri ingin mengajak kepada teman-teman semuanya bahwasanya jangan lagi takut atau memikirkan hal-hal yang kecil ya. Seperti kapan DC itu datang ke rumah, terus kemudian daerah ini ada DC-nya atau enggak, aplikasi ini tuh ada DC-nya enggak di daerah ini, dan yang lain sebagainya. Karena itu adalah hal-hal yang kecil yang seharusnya kita harus sudah hilangkan sejak dulu. Sekarang kita waktunya berpikir lebih luas lagi, berpikir lebih objektif lagi, karena saya yakin banget teman-teman itu ketakutannya hanya pada DC aja sebenarnya. DC-nya datang apa enggak, DC tersebut neror apa enggak, DC itu datang sama RT sama RW enggak, sama polisi atau enggak. Jangan berpikir seperti itu. Coba berpikir kita itu gimana caranya agar pinjol itu ditutup, agar pinjol itu sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, kalau misalkan sampai surat izin usahanya itu dicabut oleh OJK, maka pinjol itu langsung tutup dan kemungkinan besar hutang kita jadi lunas ya, teman-teman. Nah, ini yang saya mau katakan, atau yang harus kita lakukan juga, yaitu gimana caranya kita itu bisa membongkar sebuah pinjol yang kita harus bisa lakukan bersama-sama. Kita harus berani mempublikasikan, kita harus berani menyebarluaskan tentang hal-hal yang sudah melanggar aturan pinjol tersebut. Caranya bagaimana? Kalian boleh nanti DM langsung aja Instagram saya. Link Instagram saya itu sudah ada disediakan di deskripsi. Nanti kalau ada laporan ataupun ada bukti-bukti, saya akan buatkan video dan saya akan berusaha untuk memviralkan pinjol tersebut biar nanti mudah-mudahan pinjol itu ditutup oleh OJK. Karena kalau hanya sekedar ajuan dari seseorang, aduan kita langsung ke OJK ke 157, itu OJK saya kira bakal nyuekin kita. OJK sudah tidak peduli lagi atas yang namanya persoalan perorangan tersebut. Kita nih sudah sering banget mengajukan pengaduan terhadap OJK, tapi mana tindakan OJK? Kalau nggak diviralin, kalau kita nggak posting video, kalau kita nggak menyebarluaskan ke media sosial, saya kira OJK akan diam-diam aja. Saya kira bisa dikatakan OJK juga ya sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya pinjol. Karena mungkin ada kong kali kong antara pinjol dan juga OJK, atau seperti apa saya juga tidak tahu. Makanya saya pengen ngajak ke teman-teman semuanya, ayo, kalau ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak sesuai peraturan, sesuatu yang telah melanggar undang-undang, kalian boleh langsung DM Instagram saya akan bantu viralkan, dan mudah-mudahan banyak yang nonton, lalu kemudian OJK bertindak untuk mencabut surat izin
usaha pinjol tersebut. Nah, dengan cara seperti itu saya kira lebih efektif daripada kita itu mengadukan ke 157 ada aduan seperti ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, semuanya kayak nggak digubris oleh OJK, semuanya nggak ada yang direspon oleh OJK. Nah, saya kira ya caranya cukup satu sekarang, yaitu bersama-sama ayo gotong royong untuk memviralkan kasus-kasus yang terjadi dalam pinjaman online sekarang ini yang masih melegal atau dapetin sertifikat legal dari OJK itu ternyata sudah tidak sesuai perundang-undangan lagi. Oleh sebab itu, inti dari video saya adalah jangan lagi berpikir tentang hal-hal kecil, kapan lagi DC itu datang ke rumah, bawa siapa aja dan yang lain sebagainya, tapi kita berpikir bagaimana OJK itu bisa mencabut surat izin edaran dari aplikasi pinjol tersebut yang telah melanggar aturan. Ketika sudah dicabut surat izinnya atau ditutup oleh OJK, itu jauh lebih enak, jauh lebih tenang, jauh lebih rileks. Karena ya satu, utang kita sudah aman, kita nggak bakal teror ada DC lagi, dan masalah hal-hal itu sudah hilang ya. Kalau kita langsung cabut ke akar-akarnya, itu akan lebih enak daripada kita satu persatu dari bawah, kapan DC pinjol, datang aplikasi ada DC pinjolnya nggak, daerah ini ada pinjolnya nggak, atau ada DC-nya pinjolnya nggak. Itu semuanya hal-hal yang kecil. Makanya ayo bareng-bareng kita cabut akarnya bersama-sama, biar nanti kita ketahuan, kita tahu OJK bertindak, dan mudah-mudahan itu bisa menutup aplikasi pinjaman online yang telah banyak melanggar aturan. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.